Kak, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Tadi habis mata kuliah apa? Pengantar bisnis, Bu. Sama Pak Cecep ya? Sama Bu Teri. Oh iya. Oh, mau Bu Teri ya kelas ini ya, kalau sebelumnya sama Pak Cecep. Diajar Bu Untari kan? Enggak, Bu. D3 yang diajar. Oh, kelas ini enggak ya? Enggak. Enggak, oke. Ya, kita mulai ya perkuliahan hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi pagi Bu udah ceramah pagi-pagi ya. Di kelas sebelumnya itu kelas di berapa? Di 102.11 apa ya itu ya? Gara-gara kelasnya itu diajar oleh Bu Kuntari. Sehat ya? Ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum Ibu memulai perkuliahan hari ini dan Ibu absen biasa, satu-satu Ibu tanyakan absennya. Ibu mohon maaf, 2 minggu yang lalu ya, Ibu kasih tugas kepada mahasiswa, kok nggak kuliah Bu, nggak kuliah pertemuan Zoom, malah dikasih tugas PowerPoint lagi Bu, pusing. Harus hari itu, mana laptop rusak. Udah ketik aja ya Bu ya, ya udah nggak apa-apa ketik juga gitu kan Ibu ya, ke masalah. Itu karena kebetulan Ibu lagi nggak enak badan ya, jadi ini kaki Ibu tuh ada motor. Ibu kan biasa kalau kampus tuh pakai motor tuh, Aulia tuh yang tahu tuh. Aulia udah datang belum Aulia? Nah, Aulia di tadi Ibu datang pagi tuh Ben nggak ketemu Aulia. Ketemu Aulia di bawah. Saya belum. Belum datang ya? Baru datang. Oh, baru datang. Tadi sama Bu Teri kuliah di mana Aulia? Di rumah, Bu. Oh, di rumah. Ini di kampus sekarang? Iya, ini. Oh iya. Itu teman-temannya yang ke Aulia itu teman-temannya, teman kelas ini. Yang Ibu sapa itu kelas ini bukan atau kelas lain? Iya, Bu. Yang kemarin. Iya. Oh ya, yang kemarin mana orangnya kalau di Zoom? Kadang beda ya di Zoom. Ibu jadi bingung. Maaf ya kalau misalnya ketemu di kampus, ibunya cuek-cuek aja, pakai masker gitu ya. Gak nyapa, nggak apa, kayak nggak kenal. Bingung nggak bisa pakai masker ya. Tapi siapa aja ibunya Bu Nanda gitu. Siapa? Saya kelas ibu yang ibu ajar gitu. Ya, nah kan jadi ibu kenal gitu. Aulia kan karena negur ibu jadi ibu kenal. Oh ini Aulia, jadi kan apa? Ini Aulia mukanya. Seperti itu ya. Nah, sebelum perkuliahan hari ini dimulai dan Ibu absen, karena kelas ini Ibu anggap kelas istimewa ya. Kelas yang berbakat-bakat membuat video kreatif-kreatif, lalu semangat-semangat ya ngaktifin kamera, walaupun udah setengah 11 udah siang. Mungkin walaupun ini tidak berkaitan dengan materi, Ibu izin tampilkan karena Ibu lihat di sini mahasiswanya tuh kreatif-kreatif, pinter-pinter walaupun pendiam-diam ya. Pertama-tama kan Ibu bilang kok nggak ada yang nanya sih gitu. Diem-diem banget. Kalau kelas sebelumnya itu kan aktif-aktif, tapi mohon maaf kalau kreativitas lebih bagus kreativitas pas ini. Jadi kalau kelas ini tuh kalau dikasih tugas, mending dikasih tugas kalau kelas ini dibandingkan ada yang nanya, ya. Betul gak nih? Betul, Bu. Betul ya? Iya begitu. Aulia bilang. Kalau kasih tugas aja nilai pada bagus-bagus 90 tuh kemarin tuh ya paling kecil. Kalau disuruh nanya aja pada diem semua. Nah, ini walaupun tidak berkaitan dengan materi, Ibu izin share karena Ibu harapkan mahasiswa IPIJA sesuai dengan headline kita ya, kewirausahaan dan pemimpinan kewirausahaan. Jadi Ibu harapkan nih mahasiswa IPIJA nanti setelah udah kuliah harus punya usaha, gitu ya. Nih, Ibu tunjuk walaupun ini bukan mata kuliah kewirausahaan ya, agama Islam, tapi tetap harus dikaitkan dengan visi misi IPIJA. Nih,
Ibu izin tampilkan sebentar saja terkait bukan agama Islam ya. Di sini para mahasiswa kan ada yang belum kerja, ada yang rata-rata belum kerja ya di kelas ini karena memang kelas reguler. Di sini yang ya, Ibu ketahui ini, di sini peluangnya adalah nih, yang kemarin kan Ibu bilang, ayo pada bikin konten di YouTube, gitu kan, karena mendapatkan penghasilan untuk kelas khusus ini. Nah, para mahasiswa itu, mumpung sekarang online, teman-temannya suka ketemu, itu bisa, karena ketika Ibu sudah analisis nih, di sini nih peluang usaha, itu di e-commerce tuh, ya kan, marketplace, tapi agak susah sih, Ibu akuin, di Tokopedia, Lazada, kalau jualan-jualan apa gitu kan. Dan Ibu lihat di sini kan lebih condong video. Kemarin Ibu lihat tugas-tugas mahasiswa tuh bagus banget ya videonya. Nah, ketika Ibu sudah analisis di sini nih, Ibu analisis Januari 2021 itu media sosial yang paling hits itu adalah YouTube. Dan Ibu sudah katakan ya minggu kemarin itu para mahasiswa bisa juga menghasilkan uang. Nah, mumpung sekarang online, ayo kita bikin sesuatu yang entrepreneur. Nanti kan menjelang, walaupun masih semester awal ya, bikin kewirausahaan supaya nanti ketika KKL, ketika nanti semester 7, skripsi, dan kita mau mendapatkan penghasilan, itu nggak kaget. Nih, dikembangin potensinya. Ibu lihat, karena di sini kemarin tugas agama ya, 2 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu bahkan ya. Karena kan minggu kemarin tanggal merah, 2 minggu yang lalu. Terus presentasi bikin PowerPoint, minggu lalu video. Itu Ibu masih ingat nih, kelas ini paling bagus bikin videonya. Ini dimanfaatin. Karena ini Ibu analisis YouTube itu bisa jadi entrepreneur sesuai dengan visi misi Ikwija. Bisa kan jadi sarana dakwah juga ya, menyebarkan agama-agama Islam. Nah, Ibu lihat ini kelas ini beda ya, buat videonya keren-keren banget, hampir semuanya. Enggak 1-2 orang aja gitu. Nah, ini kan, nih karena kan dunia tuh udah asasnya YouTube. Bu yakin pada di sini pada nonton YouTube, pada nonton Ria Ricis mau nikah sama Abang TR, ya kan? Pasti ini rata-rata ada penggemar Ricis. Nah, di sini kalau mau bikin, Bu, saya bikin nanti vlognya apa ya, Bu ya? Nih, ketika Ibu analisis nih, ternyata yang paling banyak viewersnya itu pasti vlog, itu kan gampang vlog. Yang udah bikin dakwah-dakwah kemarin sebab akibat materi, lalu video-video tentang ceramah kan sambil dakwah, atau yang vlog juga silakan. Ini kan jiwa entrepreneur. Nih, karena Ibu lihat kelas ini tuh kelas kreatif ya, bagus-bagus videonya. Jadi ini Alhamdulillah. Disalurkan bakatnya, jangan diem aja, jangan dikasih tugas sama guru udah bagus tuh, sama dosen bagus-bagus nilainya tuh hampir 90 semua kelas ini, disalurkan nih. Ibu analisis nih potensi kewirausahaan sesuai dengan visi Ikwija, kewirausahaan ini, tapi viewers yang paling banyak tuh vlog 39%, ya. Dikembangin kemampuannya. Sayang punya kemampuan video kalau tidak disalurkan. Itu ya. Ini kalau kelas ini tuh kelas ini ya, kelas keren-keren, kalem-kalem. Tapi aslinya nggak kalem ya ternyata ya. Cuma di Zoom aja ya. Oke, kita absen ya. Ibu lihat dulu. Ibu saya, Ibu panggil satu-satu ya. Ini suka main ya Alia ya, di bawah ya, teman-temannya yang ini ya?
Itu Bu kemarin ngumpulin tugas aja Bu. Oh, ngumpulin tugas. Habis itu bagian main. Sambil main? Habis ngumpulin baru, habis itu sekalian main. Oh, main kemana? Ke rumah teman-teman aja Bu. Iya ya, karena pandemi ya, nggak kumpul. Nah, ini tugas ya, mohon maaf. Ibu absen dulu, yang sudah absen ya. Kelas ini seru-seru ya, ternyata nih kelas ini. Aslinya, aduh, kangen ya jadinya kuliah offline ya. Kalau kuliah offline tuh enak, seru gitu ya. Ada apa? Ada suaranya, ada mukanya, ada kumpul-kumpulnya. Ibu tuh kangen tuh kalau kuliah offline tuh biasanya ibu udah dateng tuh pada masih makan cimol, goreng. Bu, lagi makan Bu, makan dulu ya Bu. Ya, kuliah setengah 11, mulainya jam 11. Ngapain? Makan dulu Bu. Tadi habis kuliah. Kalau kuliah online itu nggak kelihatan. Ini kan kayak Aulia kelihatannya mukanya aja kan, nggak taunya belakangnya parkiran itu belakang. Oke, kita absen dulu ya. Cek kehadirannya kayak gini diem-diem aja kan. Kalau offline udah berisik ya. Bedanya offline online gitu ya. Mana ya? Lagi di-download, tunggu jaringan ini emang begini nih. Oke, kita absen ya. Ketika Ibu panggil namanya sehat, ini baru 30 yang absen. Ya, Putra, sehat? Alhamdulillah Bu. Ya Bu. Alhamdulillah. Sehat. Sambil kerja, Putra? Iya Bu, maaf ya, lagi di kantor. Iya, nggak apa-apa. Maaf banget Bu. Iya. Ini pakai headset. Oke, nggak apa-apa sambil kerja. Najwa? Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Kak Putra. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, sehat. Dinul? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, Mega? Alhamdulillah sehat, Bu. Syarifah? Alhamdulillah sehat, Bu. Amelia? Alhamdulillah sehat Bu. Mariatul? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, Kathleen? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Erwin? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, terima kasih. Denny? Alhamdulillah sehat Bu. Riri? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Denny sama Riri itu kayak saudaraan. Denny sama Riri itu mukanya udah nggak aneh ya di Ibu tuh. Kayak Ibu pernah ngajar mahasiswa, Ibu pernah punya, tapi bukan tahun ini. Kakak kelas itu mirip banget kayak Denny. Dia ketika Ibu tanya awal-awal, nanti udah lulus S1 mau apa, Denny? Katanya, tapi bukan Denny ya, mirip kayak Denny mukanya. Kalau sudah lulus S1 aku mau ngebahagiain mama. Mirip mukanya kayak Denny itu. Ya, Riri juga, kalau Riri mirip kayak tetangga Ibu. Mukanya mirip banget. Ya, Asti, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Fadia? Alhamdulillah sehat. Ya, Alvira? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, Rahma? Alhamdulillah sehat Ibu. Rika Amelia? Alhamdulillah sehat Ibu. Ini masih alpha, Rika di e-learning nanti di absen Tadi dulu. udah Bu. Oh ya, ntar Udah. refresh ya. Nabil Mustajab? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kelasnya rajin-rajin ya. Konsisten ya, mudah-mudahan sampai akhir ya. Seperti ini terus. Anissa? Alhamdulillah sehat Bu. Abdul Aziz? Lagi ngambil ijazah katanya Bu. Oh, ngambil ijazah, ya siap. Ahmad Iya. Kurtubi? Alhamdulillah sehat Ibu.
Alhamdulillah. Siti Nurul Hikmah, Alhamdulillah sehat, Bu. Lailani, Alhamdulillah sehat Ibu. Hurifah, Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Sabila, Alhamdulillah sehat Ibu. ya, Alhamdulillah. Alia Rafi, Alhamdulillah sehat Bu. ya, Alhamdulillah. Khairul Ananda, Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Muhammad Bintang, ada Muhammad Bintang, ini masih alfa di sini. Mudah-mudahan sehat ya Muhammad Bintang ya. Ananda Vita, ada? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ini Ibu tanyain sehat ya, karena kayak apa Bu Puntari ya, nggak, ternyata itu sahabat dosen Ibu itu meninggal duluan ya. Nggak nyangka. Tapi nggak diajar ya kelas ini ya? Nggak diajar Bu Puntari ya? Enggak, Bu. Kelas Enggak. sebelumnya itu diajar itu kelas sama Bu Puntari. Muhammad Suprima, ada? Sehat? Muhammad Suprima? Ada ya. Nur Sifa? Nur Sifa ada? Nur Sifa? Sehat? Ada. Ini masih Sehat. alfa? Udah Iya, absen? Ibu ini, Mbak, lagi presensi. Oke. Lanjut, Alvira. Sehat, Alvira? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ini masih alfa nih, Alvira. Sudah absen? Nanti absen ya, Ibu restart lagi. Alia Restu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Haditya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ratna Yulia Tanti? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Tri Kusniarti? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Terakhir, Muhammad Nurul Habibi? Alhamdulillah sehat Bu. Sudah absen? Sudah Bu tadi Bu. Oh, sudah. Ini masih alfa Ibu. Riset lagi ya. Coba Ibu download. Nih, kalau udah siang-siang gini, di kampus nih Aulia berebutan jaringan ya. Sama dosen yang ngajar. Nah, ini Ibu lihat sudah ya, sudah H rata-rata. Yang belum, ini Muhammad Bintang. Muhammad Bintang, sehat? Ada Muhammad Bintang? Belum ada ya, ini masih A nih Muhammad Bintang, yang lain sudah H, udah berubah. Oke, kita lihat tugasnya sudah Ibu nilai, tapi belum Ibu kontennya ya, baru hanya kecepatan saja Ibu, aspek kecepatan. Nah, Ibu lihat rekap nilai, tugasnya juga Ibu sudah nilai, nanti bisa berubah ya. Kita lihat rekap nilai D221. Nah, di sini sudah ada ya nilai. Ini kalau ini nilai otomatis ya. Otomatis dari e-learning kalkulasi. Bukan dari Ibu, ini enggak di input manual. Ibu lihat di sini yang ini kali ya, Khairul Ananda Maru, ada? Sehat? Khairul? Sehat Ibu. Iya, Ibu. Khairul udah nggak ngirim tugas? Agama Semuanya? yang video bukan Ibu. Udah Ibu. Oh, semuanya Udah sudah semua. semuanya? Udah. Oh iya, karena ini ya masuk semester 2 ya, Khairul ya? Semester 2 pertemuan 2 Iya. ya? Ya. Oke, ntar Ibu lihat. Muhammad Bintang, ada Muhammad Bintang? Sehat? Muhammad Bintang? Ini tugasnya masih 20. Muhammad Suprima, sehat? Ada ya? Sama Muhammad Nurul Habibi, sehat? Sehat Bu. Tugas sudah semuanya masuk Muhammad Nurul Habibi? Ya, itu apa? Tugas? Yang video. Iya. Ya Semester. udah Bu. Oh ya, coba kita lihat ya. Nah, karena ini kan sistem e-learning, jangan sampai nilainya, namanya juga sistem ya,
kadang suka error gitu ya. Kita lihat di sini Ibu koreksi dulu. Nah, di sini, oh ya ini yang Muhammad Nurul Habibi baru masuk, kemarin-kemarin yang sudah masuk tapi Ibu belum nilai, tadi Ibu nilai ya. Lalu kelas ini, oh ya Hairul sudah masuk ya. Tugas yang selanjutnya. Nah, kalau Ibu masih tugas, kepinginnya ya Ibu nilai, Ibu lihat ya. Kan mahasiswa juga capek ya ngerjain tugas mulu ya. Ya resiko mahasiswa seperti itu ya. Karena Ibu kebetulan juga lagi kuliah juga, S3, tugasnya itu banyak banget ya. Malah lebih lumayan ya kalau S3 tuh. Kalau bikin PowerPoint tuh dosennya mintanya minimal 30 slide. Kalau S1 kan Ibu ya bikin PowerPoint gitu kan. Nggak minimal-minimal. Paling kecepatan saja kali Ibu ya. Nah, Khairul sudah masuk. Nih, nilainya ya, video itu hampir 90 semua ya. Kelas ini tuh pinter-pinter. Oke, sudah semuanya. Nah, nanti kita lihat PowerPoint hari ini. Cuma sebelumnya ya karena Ibu lihat tadi ya, ini Putra ya, Ibu mohon maaf saya tidak bisa on cam, ya tidak apa-apa. Ini mohon maaf izin ke toilet ya, silahkan, dipersilahkan. Tidak apa-apa. Nah, kan udah pengantar bisnis ya, Ibu lihat di sini condong materi kemampuannya ada di video ya ternyata ini ya. Silakan mahasiswa yang Ibu sudah ungkapkan, mulai sekarang mulailah berbisnis walaupun Ibu agama Islam dengan basic supaya mahasiswa menjadi pembisnis yang berakhlak. Kayak yang sudah ada contohnya di kelas inilah ya. Kak Putra itu sudah punya bisnis, seorang karyawan, tapi pembisnis juga, lalu sifatnya baik, sopan santun sama dosen, rajin sholat 5 waktu ya, seperti itu ya. Yang Ibu harapkan alumni-alumni STIE Indonesia. Jadi kan tadi potensi-potensi sudah Ibu share juga ya. Nah, terkait misalnya bikin PowerPoint, sebelum nanti Ibu mau lihat presentasi mahasiswa nih buat PowerPoint yang kemarin. Gimana sih cara bikin PowerPoint gitu ya? Ini hanya sedikit share saja sedikit, walaupun tidak berkaitan dengan materi, tapi hanya sekedar pengetahuan para mahasiswa. Nah, di sini para mahasiswa kalau kesulitan misalnya bikin PowerPoint, nanti kalau ada tugas Ibu lagi, ada tugas dari dosen lain, itu mungkin ada yang sudah tahu ya, ada yang belum. Ini mungkin Ibu kasih tahu yang belum tahu saja. Itu ada di canva.com. Nanti mahasiswa di sini PowerPoint-nya bisa animasi. Nah, di sini di presentasi. Jadi nanti ketika ada tugas dari dosen siapapun buat PowerPoint, animasi ya. Ini kan ada yang estetik juga. Karena kan lagi zamannya estetik ya. Anak-anak muda zaman sekarang nih. Nah, kita pilih nih yang estetik nih, misalnya ini. Nanti disesuaikan saja ya sama laki-laki sama perempuannya. Ini kan bisa nanti tinggal dirubah saja. Dirubah ke PowerPoint. Nah, kita rubah ya ke PowerPoint nih. Ke PowerPoint, nanti langsung ke download. Oh, kalau ini yang cari yang gratisan aja ya. Ada yang gratisan di sini. Ini ternyata berbayar yang ini ya. Nah, jadi para mahasiswa kalau misalnya bikin PowerPoint kesulitan atau ada cara lain ya selain ini ya, Quizlet dan lain-lain itu bisa. Tapi ini hanya salah satu untuk misalnya bikin PowerPoint supaya cepat aja.
Nah, ini strategi media sosial ya. Ini tinggal di download saja di PowerPoint. Ini mohon maaf nih jaringannya agak lama karena kalau udah siang jam segini berebutan di kampus. Wah, ini berbayar juga ya. Padahal bisa ya, gratis ya. Nanti bisa dicari-cari yang gratis. Nanti tinggal download PowerPoint. Nanti akan muncul kayak kelas yang sebelumnya. Ini kelas yang sebelumnya ya. Tadi desainnya. Ya, misalnya ini contoh saja yang tadi sudah di-download di canva.com. Nah, ini kan nanti ada template-nya, udah ada template-nya. Jadi mahasiswa nggak kesulitan membuat template, tinggal dirubah-rubah judulnya gitu ya. Ini hanya sharing saja ketika para mahasiswa membuat tugas dari dosen siapapun itu. Oke, kita lihat sekarang PowerPoint mahasiswa. Sambil Ibu nilai ya, sudah Ibu nilai tapi baru lihat kecepatan. Nanti bisa berubah seperti video. Nah, di sini kita lihat sama-sama hasil punya temannya terkait tugas PowerPoint. Nah, kita biasakan Ibu paling atas nih ya. Mariatul Nabil nih Putra nilainya ya 95 karena pertama ya. Coba Ibu mau minta yang paling bawah dari Alia Raffi. Supaya nanti nilai bisa berubah ya. Alia Raffi mana? Alia Raffi kok nggak ada PowerPoint-nya ya kayak Alia Raffi. Alia? Kok nggak ada? Alia. Oh, ini Alia ya? Saya, Bu. Oh. Iya. Alia bagus di PowerPoint-nya pasti ini. Tapi nggak muncul ya. Alia coba Ibu delete lagi ya. Iya, Bu. Bentar, Bu. Oh, Alia Raffi ya namanya ya. Makanya Ibu dikira Ibu namanya Alia teh Alia Raffi. Sebentar Ibu. Alia Raffi. Ya Ibu delete silakan Alia di ini Ibu nilainya masih kecepatan ya, nggak konten ya, nanti Ibu rubah lagi. Biasanya Ibu nilai seperti itu. .80 itu masih A ya. Nah, kita buka. Itu sudah dihapus belum, Bu? Sudah dihapus, di-upload lagi ya, Kak? Kayak kemarin kan tuh tugas video, ada yang 80, lalu nih Pak, semuanya 90. Nah, ini kita coba dulu ya, yang ini dulu. Ibu suka ya kelas ini tuh berbakat di video ya, dikembangin ya videonya ya. Bikin bisnis kan udah diajarin sama Bu Teri nih di semester tadi mata kuliah awal tentang pengantar bisnis. Dikembangkan ya, maksudnya di potensi buat videonya bisa disalurkan di YouTube atau di Instagram atau di TikTok tapi di hal yang baik positif ya. Oke, silakan sekarang Suprima ada? Suprima ada Suprima? Nggak ada ya? Suprima ternyata nggak ada ya? Ini mohon maaf ya, memang Ibu kalau nilai sesuai dengan kecepatan dulu, biasanya nanti Ibu rubah sesuai konten. Karena kenapa sih Ibu memberikan nilai transparan supaya para mahasiswa juga biar tahu nilainya ya. Penilaian aspek Ibu, dan nanti biasanya Ibu rubah seperti kayak video itu ya.
Nah, kenapa sih nilainya harus beragam, tapi 80 masih A ya? Memang kalau nilai itu harus beragam, nggak boleh sama semua, 95 semua. Tidak boleh, nanti dikira Bu Nanda nggak nilai. Alia belum masuk, Alia udah dikirim? Sedang proses pengiriman? Ya, nggak apa-apa. Muhammad Nurul ada? Muhammad Nurul Habibi? Ada? Muhammad Nurul? Ya, Bu. Oke, kita lihat ya. PowerPoint Muhammad Nurul. Nanti nilainya bisa berubah ya, 80 itu karena Ibu belum lihat konteks isi. Nah, punya Muhammad Nurul. Muhammad Nurul mana? Muhammad Nurul. Oh ya, sambil menunggu nanti UTS, Ibu harapkan kerjakan sendiri ya. Jangan kasih tahu temennya, jangan juga minta tanya sama temennya, jangan ya. Karena nanti ketahuan di e-learning kalau yang kopas siapapun dosennya. Nah kan habis ini pertemuan terakhir, setelah itu UTS. Oke, silakan. Ibu nggak ada. Hah? Nggak ada di tugas. Oh, nggak ada. Ya, coba Ibu, karena Ibu sudah tutup sih. Sebentar, Ibu buka lagi. Bentar, Ibu buka dulu menu tugasnya ya. Ini sengaja Ibu tampilkan ya, mohon maaf, memang kalau e-learning itu pasti ada kendala-kendalanya. Tugas. Ini memang sudah Ibu tutup kemarin ya. Sebentar ya, ini jaringan ya, ya. Alia. Dikirain namanya Alia. Alia. Nah, Alia. Ini Ibu tutup tanggal 14. Sekarang tanggal 27. Bentar. Ibu tutup tanggal 28. Silakan Alia, di-upload bisa nggak? Oke, sambil menunggu Alia, silakan presentasi dulu ya. Silakan, Muhammad Nurul Habibi. Ya, silakan Muhammad Nurul Habibi. Dipresentasikan ya, Bu? Ya, belajar nanti kan KKL, skripsi itu presentasi. Ya, silakan Muhammad Nurul Habibi. Materi pertama yaitu perbandingan agama. Pengertiannya dari perbandingan agama menurut Profesor Dr. Mukni Ali, beliau adalah salah satu pakar perbandingan agama. Ilmu perbandingan agama adalah ilmu yang mempelajari tentang agama dan gejala-gejala agama dari agama tersebut dengan menghubungkan dengan agama lain. Ilmu ini tidak hanya membahas perbandingan antara agama-agama. Selain itu, juga melakukan kajian histori, fenomenologis, atau secara umum melakukan kajian yang bersifat ilmiah atau scientific. Manfaat dari ilmu perbandingan agama adalah untuk menambahkan keyakinan seseorang kepada agamanya. Hal demikian terjadi karena dengan membandingkan agamanya dengan agama lain, dirinya mengetahui letak keunggulan agamanya dari agama lain. Dampaknya selain menjelaskan kemuliaan agama dari agama lain, dapat meningkatkan keimanan dan keyakinan seseorang kepada agamanya. Lalu sebaliknya, secara tidak langsung akan timbul dalam dirinya rasa simpatik terhadap orang-orang selain agamanya untuk mendakwakannya. Setiap yang ini materi kedua, sebab akibat adanya materi saya ambil dari modul Ibu ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab.
apa yang ditanam itulah yang dituai. Tentu sudah sering mendengar pepatah tersebut, di mana artinya ialah apa yang dimiliki atau didapat seseorang adalah hasil dari perbuatan sendiri. Jika ia berbuat baik, maka akan mendapat kebaikan dan sebaliknya. Sebab itulah diciptakan jenis surga dalam Islam untuk orang yang berbuat baik. Itulah yang disebut dengan hukum sebab akibat. Bagaimana hukum tersebut menurut Islam? Berikut selengkapnya hukum sebab akibat dalam Islam. Oh, iya. Agak Ya. ini kepotong. Lanjut aja, nggak apa-apa, kepotong ya tadi ya. Nggak apa-apa. Hikmah yang bisa diambil, hikmah yang bisa diambil menurut dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam pada Al-Qasas 28 84 apa sih? Maka manusia itu Surat harus 28 waspada akan 84. ya, Lanjut. maka manusia itu harus waspada akan kejahatan yang ia lakukan dan takut akan dosa besar dalam Islam, baik secara terang-terangan atau tersembunyi, baik kejahatan yang ia lakukan pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Allah mengetahuinya dan pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Karenanya jauhkan diri. Ya, lanjut aja, nggak apa-apa, kepotong. Lanjut. Potong lagi, maaf. Nggak apa-apa, kan buru-buru kali ya. Iya. Silakan. Nggak apa-apa, Di belajar. materi ketiga, keesaan Tuhan atau tauhid. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadati. Keyakinan ini disebut dengan uluhiyah. Kedua ajaran tauhid ini yakni rububiyah dan uluhiyah harus kita jadikan bagian dari hidup dan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai keadaan, baik dalam menghadapi hal-hal yang menyenangkan karena memperoleh nikmat atau dalam menghadapi hal-hal yang menyedihkan karena ditimpa oleh musibah. Salah satu perilaku Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani adalah melakukan ibadah berdasarkan apa yang disukai Allah selaku yang berhak menerima ibadah, bukan yang disukai oleh mereka sendiri. Sebuah dialog dengan yang terjadi adalah beliau dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika kaki Rasulullah SAW bengkak karena banyak melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, Anda melaksanakan ibadah qiyamul lail sampai kaki Anda bengkak. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang terdahulu maupun yang akan datang?" Rasulullah SAW menjawab tegas, "Tidak patutkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?" Dialog ringan ini pun menjelaskan bahwa karena Allah menyukai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, maka Rasulullah SAW pun melakukannya tanpa menghiraukan kaki beliau jadi bengkak karenanya. Definisi agama Islam. Definisi atau pengertian Islam adalah suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupaya mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Islam merupakan agama yang mempunyai lebih dari 1 miliar orang pengikut yang ada di seluruh dunia. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama terbesar yang kedua setelah agama Kristen di dunia barat. Islam mempunyai arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengikut ajaran Islam disebut sebagai muslim yang bermakna seseorang yang tunduk kepada Allah. Menurut kitab Arba'in An-Nawawiyah, Islam adalah bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad SAW itu utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan pergi berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk melakukannya. Sedangkan menurut
memiliki Islam adalah suatu agama yang diturunkan oleh Allah melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai kebahagiaan bagi manusia itu sendiri. Bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran mempunyai sekian banyak fungsi, di antaranya adalah menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menantang siapapun yang meragukan untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran. Ketiga, seluruh Al-Quran berisikan 114 surat. Ketiga, menantang mereka untuk menyusun satu surah saja semacam. Keempat, menantang mereka untuk menyusun suatu seperti atau kurang sama atau lebih kurang sama dengan satu surat dari Al-Quran. Dalam hal ini, Al-Quran menegaskan, katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, saya mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu. Masih hadir? Jaringan ya? Oh ya, masih ya. Ya. Ya, lanjut. Walaupun Al-Quran menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad, tapi fungsi utamanya adalah menjadi petunjuk yang dimaksudkan adalah petunjuk agama atau yang biasa juga disebut sebagai syariat. Syariat dari segi pengertian kebahasan berarti jalan menuju sumber air, jasmani manusia bahkan serta seluruh makhluk hidup membutuhkan air demi kelangsungan hidupnya. Rohania pun membutuhkan air kehidupan. Di sini syariat mengantarkan seorang menuju air kehidupan itu. Oke. Ya, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tadi siapa? Sebentar, Ibu lihat. Di sini nggak keluar ya, sebentar. Oke, terima kasih ya Muhammad Nurul Habibi. Coba Muhammad Nurul Habibi bisa nggak menyampaikan salah satu aja surat, dibacakan ayatnya, lalu artinya. Yang berkaitan nggak apa-apa, apa aja, misalnya terkait sebab akibat adanya materi, surat apa, ayat bunyinya seperti apa, lalu artinya. Bisa Habibi, Muhammad Nurul Habibi? Ditunggu ya, silakan dicari ya Muhammad Nurul Habibi ya. Nanti dibacakan arti dan suratnya. Alia Ya, udah masuk belum? Ini Ibu lihat belum ada Alia. Sudah dikirim? Bentar, Ibu lagi dikompres. Biar Oke. kecil. Sekarang Alia Restu, ada Alia Restu? Ada Ibu. Ada ya. Ibu simpan dulu. Ya Muhammad Nurul Habibi ya. Coba cari satu surat, boleh berkaitan dengan sebab akibat adanya materi, boleh berkaitan dengan kebenaran Al-Quran, nanti dibacakan ayat Qurannya, karena ternyata di kelas sebelum yang Ibu ajar itu ternyata ada qori ya, ada apa? Ada yang pinter baca Quran ya, jadi dia pakai lagam Mbak Yati ya. Ternyata bakat-bakat mahasiswa itu ketika, makanya Ibu kalau memberikan tugas itu sukanya macam-macam ya, nggak satu tipe, bikin video, bikin PowerPoint, bikin resume gitu ya. Cepet-cepetan, karena kan zaman society 5.0 ya. Jadi kecepatan itu sangat berarti. Karena kalau para mahasiswa bikin skripsi
sebagus apapun mahasiswa bikin skripsi, kalau misalnya lewat dari 4 tahun, itu tetap saja skripsinya tidak bagus. Tapi kalau mahasiswi dan mahasiswa menyusun skripsi tepat waktu 4 tahun itu adalah skripsi yang bagus. Karena prinsip dosen Ibu dulu, skripsi yang bagus adalah bukan skripsi yang kontennya atau isinya bagus, tapi skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai tepat waktu. Gitu ya. Jadi mohon maaf, Ibu memang tipikal dosennya memberikan tugas tuh pengennya yang cepat-cepat. Maksudnya dikerjakan saat kuliah. Karena kan mahasiswa banyak tugas ya selain tugas Ibu. Jangan sampai tugasnya dikerjakan. Nah, dikerjakannya nanti berebutan sama tugas yang lain gitu ya. Nah, lanjut di sini Muhammad Nurul ya, Ibu tunggu nanti ayatnya, nanti bisa nilai 90 kalau membacakan ayat lain. Nah, ini nanti bisa berubah juga ya nilai-nilainya ya. Ini hanya Ibu biasa saja 5 pertama, 10 pertama, 10 kedua, 10 selanjutnya, 10 selanjutnya seperti itu. Belum Ibu lihat satu-satu. Nanti biasanya kalau Ibu lihat satu-satu kayak Alia yang pernah ya, nilainya jadi berubah. Oke, lanjut Alia Restu. Ada? Alia Restu? Siap? Ada Ibu. Sudah? Ada ya? Ada. Alia. Alia juga nggak masuk ya? Kenapa ya? Mau masuk. Coba Ibu delete lagi, kirim lagi ya. Ini memang kan sistem ya, mohon maaf ya, e-learning itu. Makanya Ibu paling senang tuh kalau ngasih nilai mahasiswa tuh diliatin aja. Biar mahasiswi atau mahasiswa tahu cara penilaian Ibu seperti apa. Jadi nggak ada komplain nanti di akhir. Coba dikirim lagi ya sama Alia tadi. Alia sama Alia, beda. Alia sama Alia. Dinul ada? Dinul? Di Zoom? Ibu maaf belum di e-learningnya tugasnya. Tugasnya belum ada? Sudah Ibu update tadi? Nggak ada, Kak? Coba Ibu lihat lagi. Alia udah berhasil kirim belum, Alia? Nggak ada. Bentar ya. Alia udah berhasil kirim? Alia kayaknya jaringan itu ya, di bawah tuh berebutan Alia. Jangankan di bawah. Ibu aja di atas nih berebutan nih jaringan. Nih Ibu lihat ya, terkait buat resume, detail. Publish. Aktif ini Kak, coba dilihat dulu nih. Membuat resume terkait materi perkuliahan 1 sampai 6 ya, ini harusnya tuh ya. 5 ini Ibu tulis. 5 ya, benar sampai 5 ya. Nah, perbandingan agama diulang. Di sini Ibu sudah sampai tanggal 28. Sampai besok Ibu nih Ibu aktifin. Coba Ibu terbitin lagi deh hari ini ya. Ya, coba udah muncul belum, Kak? Alia. Coba dilihat lagi ya. Ini sudah Ibu aktifkan. Mohon maklum ya, kalau e-learning seperti ini sistem, makanya mahasiswa sering-sering aja tanya, Bu, TS-nya atau UAS atau tugas saya udah masuk belum di e-learning gitu ya. Karena Ibu memang menilainya kan Ibu sudah ungkapkan baru kecepatan aja, satu-satunya belum Ibu lihat. Biasa Ibu memang menilai seperti itu. Nanti setelah ini, setelah perkuliahan Ibu nilai, setelah presentasi. Kathleen, Dinul ya, jadi Dinul belum ada. Oh, Dinul ada nih, sudah ada nih. Iya Bu, tadi keluar kuota saya habis. Oh, Maaf ya Bu. nggak apa-apa. Biasa itu, Ibu juga salah gitu. Oke, Dinul. Ya, ini belum tampil ya Dinul ya, PowerPoint-nya Dinul ya?
Belum, Bu. Oh, belum. Kita lihat lagi. Adiknya ya. Iya, Bu, ada saya. Ya, emang gitu tuh kalau di rumah. Makanya Ibu kalau ngajar senangnya Alia tuh Ibu di kampus. Karena Ibu juga punya anak kecil di rumah. Ya lanjut, Dinul silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dinul Aulia Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang resume materi pendidikan agama. Daftar pembahasan ada pertama pembandingan agama, kedua sebab akibat adanya materi, ketiga ada keesaan tauhid, empat bukti kebenaran Al-Quran, dan yang terakhir atau kelima definisi Islam. Yang pertama perbandingan agama. Menurut Prof. Dr. Mukti Ali, beliau adalah salah satu pakar pembandingan agama. Ilmu perbandingan agama adalah ilmu yang mempelajari tentang agama dan gejala-gejala agama dari agama tersebut dengan hubungannya dengan agama lain. Manfaat ilmu perbandingan agama. Yang pertama ada menambahkan keyakinan seseorang kepada agamanya, mengetahui letak keunggulan agamanya dari agama lain. Ketiga, meningkatkan keimanan dan keyakinan seseorang kepada agamanya. Tujuan ilmu perbandingan agama mengumpulkan dan mencatat hal-hal berkaitan dengan agama seperti sejarah kelahirannya, perkembangannya, bagaimana ajarannya, di mana agama tersebut menyebar dan siapa yang menyebarkannya. Ilmu ini juga merupakan sebuah langkah awal dari terciptanya toleransi antara umat beragama. Toleransi akan tercipta apabila satu agama memahami agama yang lain. Pemahaman tersebut akan terwujud bila ia mengenali agama lain. Contoh, umat Kristen akan toleran terhadap sholat bila ia memahami dan mengetahui bahwa sholat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim. Kelalaian dalam sholat oleh seseorang muslim merupakan suatu dosa besar. Ilmu perbandingan agama pertama kali dipelopori oleh Max Muller yang menerbitkan buku Komparatif Mitologi pada tahun 1870 Masehi. Yusuf Estes adalah nama yang beliau gunakan setelah beliau memeluk Islam. Nama aslinya adalah Joseph Estes. Yang pembahasan berikutnya kitab-kitab suci agama. Ada yang pertama agama Kristen. Agama Kristen mengakui utusan Allah, yang terakhir adalah Isa alaihissalam atau disebut dengan Isa al-Masih. Kitab sucinya Injil. Yang kedua agama Yahudi. Agama Yahudi mengakui Musa alaihissalam sebagai utusan yang terakhir. Kitab sucinya Taurat. Yang ketiga agama Islam. Agama Islam mengakui utusan Allah yang terakhir adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Yang kedua, sebab akibat adanya materi. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Artinya ialah apa yang dimiliki atau didapat seseorang adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Jika ia berbuat baik, maka akan mendapat kebaikan dan sebaliknya. Itulah yang disebut hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada surat Al-Isra ayat 7, jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu untuk kalian sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Yang kedua surat Asy-Syura ayat 30, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Hadis riwayat Abu Dawud, dan yang lainnya ada Ali Imran ayat 161, An-Najm ayat 31, dan Yunus ayat 44. Hikmah yang bisa diambil, manusia itu harus waspada akan kejahatan yang ia lakukan dan takut akan dosa besar dalam Islam, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi, baik kejahatan yang ia lakukan kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Allah mengetahuinya dan pasti akan mendapat balasan yang setimpal karenanya. Jauhkan diri dari perbuatan jahat, zalim, dosa paling berat dalam Islam atau maksiat. Teruslah berbuat baik walau dibalas kejahatan, karena itu bukan urusan kita. Kebaikan yang kita lakukan kelak akan dibalas oleh Allah baik di dunia atau di akhirat.
Yang ketiga ada keyasan tauhid. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesanan Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Rububiyah adalah keimanan, sedangkan uluhiyah adalah akibat dari adanya keimanan tuntutan untuk melaksanakan ibadah hanya pada Allah. Jadi rububiyah dan uluhiyah harus dijadikan bagian dari hidup, baik dalam menghadapi hal-hal menyenangkan atau menyedihkan. Kita harus senantiasa beribadah kepada Allah dan diikuti dengan keyakinan. 3 hal mendasar yang dibicarakan dalam ajaran tauhid yaitu ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifatnya, perbuatan, dan hubungan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Yang kedua, nubuat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan syariat-syariatnya. Yang ketiga, sam'iyat, informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Yang keempat, materi keempat, bukti kebenaran Al-Quran. Berdasarkan Quran Surat Fussilat ayat 53, Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Segala permasalahan semua ada jawabannya di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah dan bukan buatan manusia. Bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran turun jauh sebelum penelitian ilmiah. Namun penelitian-penelitian yang telah dibuktikan secara ilmiah dan dilakukan oleh seorang ilmuwan ternyata telah lebih dahulu ditulis dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin? Ya, tentu saja karena Al-Quran mengandung kebenaran. Sejumlah ilmuwan heran ketika mendapati penelitian telah ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Fenomena bukti kebenaran Al-Quran itu ada bertemunya 2 lautan, Bu. 5. Definisi Islam, suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupa mengimani satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Kepercayaan dalam agama Islam ada 1, 2 kalimat syahadat, 2 rukun iman, 3 rukun Islam. Yang tujuan Islam, 1. Petunjuk dan pedoman hidup bagi umat yang meyakininya sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Senantiasa mendekatkan diri pada hal-hal yang menjadi anjuran dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala guna mengumpulkan pahala. Yang ketiga, pembimbing dalam hidup, penolong dan dalam kesukaran, penentram batin serta pengendali moral. Karena apa yang kita lakukan dalam berkehidupan tentunya semua bersumber dari ajaran agama yang dianut. Salah satunya adalah agama Islam. Ruang lingkup agama Islam yaitu 1. Hubungan manusia dengan penciptanya berdasarkan Quran Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia lainnya Quran Surat Al-Maidah ayat 62. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya Quran Surat Ibrahim ayat 16. Ajaran agama Islam, konsep tauhid atau kepercayaan tentang adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala dituangkan dalam surat Al-Ikhlas. 2. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. 3. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir dalam agama Islam. Oke, terima kasih. Ini Dinul ya. Jadi Dinul sebentar. Jaringan. Dinul. Adiknya ya tadi ya? Ibu, maaf ya Bu, jaringan saya Bu. Oh, enggak apa-apa. Kedengeran kok, kedengeran. Jadi Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, Dinul nanti bisa menyebutkan salah satu surat saja sama ayatnya ya, dibacakan nanti ya. Dinul bisa dicari sama Muhammad Suprima sama Muhammad Nur Habibi ya. Dipersilakan. Mungkin kita break dulu ya, sekitar 15 menit. Silakan sholat zuhur dulu. Nanti jam 12 lewat 15 lah ya. Kita kesini lagi. Mau makan dulu, silakan makan dulu. Kita istirahat sekitar 30 menit ya. Jadi nanti masuk lagi jam 12 lewat 15 sampai jam 1. Oke ya. Biar sholatnya tepat waktu. Karena biar... Maaf,
Bekah, kenapa? Ya. Ibu maaf yang Alia Restu Arasid salah upload file, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ibu, Coba Ibu lihat. Alia salah upload file, coba Ibu lihat. Ya, Alia tadi udah WA Ibu ya? Coba Ibu lihat sebentar. Alia Raffi juga, Bu. Saya yang ngechat Ibu. Iya, oh ya, Alia Raffi. Alia, nih, ini Alia Raffi. Alia, ini udah di-upload? Kalau punya saya itu, Bu, kepencet simpan. Oh iya ya, Ibu delete lagi ya berarti ya? Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Gak apa-apa namanya learning ini ya, mohon maaf ya, harus dimaklum. Nah, nanti makanya tiba-tiba kalau nilai para mahasiswa kok nggak sesuai harapan, tanya aja dosennya ini. Takutnya karena ini learningnya suka begini ya. Ini Alia ini salah ya, salah masukin ya? Alia Restu ya? Iya, Ibu. Ibu lihat lagi ya. Nah, silakan. Makasih. Kita break dulu, sholat dulu, makan dulu, silakan. Tadi kan habis mata kuliah yang ke-1, nanti kita lanjut jam 12.15. Oke? Boleh live, boleh juga yang punya wifi di rumah, tetap di Zoom juga boleh, tapi kalau yang pakai HP, boleh live dulu, supaya kuotanya nggak habis. Nanti masuk lagi jam 12:15 ya. Sholat, takutnya mau sholat jamaah di masjid, lama nanti imamnya. Silakan ya. Cukup ya insya Allah ya. Mau makan dulu, silakan minum dulu. Oke, sekian dari Ibu. Nanti kita lanjut lagi jam 12.15 biar sholat tepat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya.
Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat di sini. Alia ya. Nah, Alia udah masuk nih, Alia Raffi. Ya, nah, silakan Alia Raffi. Baik, Bu. Bab pertama ada ilmu perbandingan agama. Pengertian. Menurut Profesor Dr. Mukti Ali, beliau adalah salah satu pakar perbandingan agama. Ilmu perbandingan agama adalah ilmu yang mempelajari tentang agama dan gejala-gejala agama dari agama tersebut dengan hubungannya dengan agama lain. Ilmu ini tidak hanya membahas perbandingan antara agama-agama. Selain itu juga melakukan kajian historis, fenomenologis, atau secara umum melakukan kajian yang bersifat ilmiah atau saintifik. Manfaat mempelajari ilmu perbandingan agama ialah menambah keyakinan seseorang kepada agamanya. Lalu yang kedua ada mengetahui letak keunggulan agamanya dari agama lain. Yang ketiga ada meningkatkan keimanan dan keyakinan seseorang kepada agamanya. Lalu ada materi bab kedua, kitab-kitab suci agama. Kitab-kitab suci agama yang pertama ada kitab suci agama Kristen. Untuk agama Kristen sampai dengan Isa alaihissalam dan diakui sebagai utusan Allah yang terakhir dan sekaligus diakui sebagai anak Allah yang disebut pula dengan Isa al-Masih atau Isa tidak berbapa atau Yesus Kristus, Yesus yang suci atau Sang Penebus. Kitab sucinya ialah Injil. Lalu ada agama Yahudi. Untuk agama Yahudi sampai dengan Musa alaihissalam dan diakui sebagai utusan Allah yang terakhir, kitab sucinya yaitu Taurat. Lalu ada agama Islam. Untuk agama Islam sampai dengan Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir, kitab sucinya ialah Al-Quran. Sebab akibat adanya materi. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Tentu sudah sering mendengar pepatah tersebut, di mana artinya ialah apa yang dimiliki atau didapat seseorang adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Jika ia berbuat baik, maka akan mendapat kebaikan dan sebaliknya. Sebab itulah diciptakannya jadi surga dalam Islam untuk orang yang berbuat baik. Itulah yang disebut dengan hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Tetapi manusia itulah yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus, surat 10 ayat 1. Hai manusia, sesungguhnya kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri dan kesenangan kehidupan dunia. Kemudian kepada kami tempat kembalimu. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kedua, tiap-tiap diri akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dia perbuat, sedang mereka tidak dianiaya. Quran Surat Al-Imran. Lalu yang kedua ada, dan apa saja yang kamu nafkahkan daripada harta, maka kebaikannya adalah untuk diri kamu sendiri. Dan tidaklah kamu nafkahkan sesuatu, melainkan karena mengharapkan ridho Allah. Dan apa saja yang kamu nafkahkan di antara harta kamu, niscaya disempurnakan oleh Allah balasannya kepadamu, sedangkan kamu tidak dianiaya. Surat Al-Baqarah. Ayat 272 dan 207. Dan yang ketiga, dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya.
dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 132. Hikmah yang bisa kita ambil adalah manusia itu harus waspada akan kejahatan yang ia lakukan dan takut akan dosa besar dalam Islam, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi, baik kejahatan yang ia lakukan kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Allah mengetahuinya dan pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Karena jauh diri dari perbuatan jahat, zalim, dosa paling berat dalam Islam atau maksiat. Lalu ada hadis, barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan manusia. Barang siapa memperbaiki apa yang dirahasiakannya, maka Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya. Terang-terangan, hadis riwayat Al-Hakim. Keesaan Tuhan atau Tauhid. Sebagai seorang Muslim, kita dituntut untuk merealisasikan Tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa, Tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam yang dimaksud dengan Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di dalam ini. Di alam ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran Tauhid disebut dengan rububiyah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadati. Keyakinan ini disebut dengan uluhiyah. Kedua ajaran Tauhid ini, yakni rububiyah dan uluhiyah, harus kita jadikan bagian dari hidup dan kehidupan kita. Dalam menghadapi berbagai keadaan, baik dalam menghadapi hal-hal yang menyenangkan, karena memperoleh nikmat, atau dalam menghadapi hal-hal yang menyedihkan karena ditimpa oleh musibah. Tiga hal mendasar yang dibicarakan. Pertama ada ilah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Lalu yang kedua ada nubuwat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh umat manusia untuk menyampaikan syariat-syariatnya kepada mereka. Lalu yang ketiga ada sam'iyat, yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Berikut adalah bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran mempunyai sekian banyak fungsi. Di antaranya adalah menjadi kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Ada dalam Quran surat 52 ayat 30. Kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran. Ada dalam Quran surat 11 ayat 13. Seluruh Al-Quran berisikan 114 surah. Ketiga, menantang mereka untuk menyusun satu surah saja semacam Al-Quran. Keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surah dari Al-Quran. Dalam hal ini, Al-Quran menegaskan, katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Surat ke-17 ayat 88.
Seorang ahli berkomentar bahwa tantangan yang sedemikian lantang ini tidak dapat dikemukakan oleh seseorang kecuali jika ia memiliki satu dari dua sifat, yaitu gila atau sangat yakin. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat yakin akan wahyu-wahyu Tuhan karena wahyu adalah informasi yang diyakini dengan sebenarnya bersumber dari Tuhan. Walaupun Al-Quran menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad, tapi fungsi utamanya adalah menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama, atau yang biasa juga disebut sebagai syariat. Syariat dari segi pengertian kebahasaan berarti jalan menuju sumber air. Jasmani manusia, bahkan seluruh makhluk hidup, membutuhkan air demi kelangsungan hidupnya. Rohaninya pun membutuhkan air kehidupan. Di sini, syariat mengantarkan seseorang menuju air kehidupan itu. Dalam Quran surat Fussilat ayat 53 yang pertama ada Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Yang kedua ada segala permasalahan semua ada jawabannya di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga ada Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah dan bukan buatan manusia. Rukun Islam dan peradaban yang lain. Pengertian Islam adalah suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupa mengimani satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Islam mempunyai arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikut ajaran agama Islam disebut sebagai muslim yang bermakna seseorang yang tunduk pada Tuhan. Menurut kitab Arba'in Nawawiyah, Islam adalah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan dan pergi berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk melakukannya. Sedangkan menurut mabadi fikih Islam adalah suatu agama yang diturunkan oleh Allah melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai kebahagiaan bagi manusia. Kepercayaan dalam agama Islam. Kepercayaan dalam agama Islam ditemukan dalam dua kalimat syahadat. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada rukun Islam, yaitu syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan pergi berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk melakukannya. Ketiga, sebagai umat Islam, hendaknya juga mempercayai dan mengimani 6 rukun iman yang menyangkut perkara berikut, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, Injil, Taurat, dan Zabur. Iman kepada nabi dan rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Tujuan Islam ialah supaya hidup manusia dapat lebih terarah, baik itu di dunia maupun di akhirat, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan oleh para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran dari kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara rasul utusan yang melalui ayat-ayat suci berupa firman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua, yaitu petunjuk dan pedoman hidup bagi umat yang meyakininya, sehingga dapat terhindari dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada pembimbing hidup, penolong dalam kesukaran, penentram batin, serta pengendali moral, karena apa yang kita lakukan dalam berkehidupan tentunya semuanya bersumber dari ajaran agama yang dianut. Salah satunya adalah agama Islam.
Terima kasih. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini ya. Udah poni. Sekarang anak ibu nih udah poni. Oke, makasih ya Alia. Bisa lihat di sini sudah masuk ya tugas Alia ya, bukan Alia. Nah, waktu perkuliahan kita sebentar lagi, mungkin tidak bisa semuanya ya. Bagus tadi PowerPoint-nya, tapi Bu kasih kesempatan kepada seluruh mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai 95 ya. Silahkan untuk hari ini masih ada waktu sekitar 24 menit yang ingin membacakan salah satu surat saja, Ibu kasih reward ya. Satu surat di dalam, boleh sebab akibat adanya materi, atau bukti kebenaran Al-Quran, perbandingan agama, dibacakan ayatnya. Ayatnya, suratnya apa, dan artinya. Nanti itu poin plus langsung Ibu ubah nih, yang tadinya nilai 80-80, 85 bisa 95. Masih ada waktu 23 menit, dipersilakan. Yang mau coba bisa ini ya, angkat tangan ya, angkat tangan ala, nah kayak gini, angkat tangan ala Zoom. Ya, ayo silakan. Siapa naik? Alia Arashid ya? Ya, Alia Arashid. Silakan bacakan materinya, apa, surat apa, berkaitan tentang apa, bacakan ayatnya dan artinya. Silakan Alia Arashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan surat Yunus ayat 44 yang berkaitan dengan sebab akibat adanya materi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimun nasa syai'aw walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya. Quran Surat Yunus ayat 44. Terima kasih. Luar biasa. Alia yang mana ya? Nama Alia Restu Arashid ya? Iya, Ibu. Luar biasa Alia. Terima kasih. Lanjut di sini. Laila, silakan. Lailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membacakan surat At-Tur ayat 6 yang menjelaskan tentang fenomena kebenarannya Al-Quran. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bahril masjur, yang artinya dan demi lautan yang penuh gelombang yang di dalam tanahnya terdapat api. Oke, luar biasa. Ini berkaitan dengan bukti kebenaran Al-Quran ya? Fenomena kebenaran Al-Quran itu. Oke, Laila hebat nih. Laila ini kayak cari aman nih, ayatnya yang kecil ya, sedikit. Itu karena ada di materi PPT-nya. Oh iya. Ya, dari Ya. saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa kan, Ibu nggak ada syaratnya juga tadi ya, ayatnya panjang atau pendek ya. Tapi pintar nih Laila nih. Nah, tapi kalau bisa agak panjang kayak tadi yang pertama ya. Tapi nggak apa-apa untuk Laila nih, karena pertama kali. Kalau ayatnya sedikit 90. Masih ada 20 menit ya, karena Ibu kasih apresiasi saja karena sudah berani untuk membacakan Al-Quran. Sekarang Ibu mau tahu tes aja kemampuan bacaan Al-Quran para mahasiswa. Oke, di sini ada, jangan pendek-pendek ya. Kalau pendek-pendek 90, kalau panjang, agak panjang gitu 95. Oke, Asti. Ayo, Alia juga boleh, Alia. Ya, Asti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Asti. Perkenalkan, nama saya Asti Elina Febrian. Saya di sini akan membacakan surat Al-An'am ayat 132 yang bertentangan dengan
sebab akibat adanya materi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan artinya, dan masing-masing ada orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Astilaina Febrina ya. Febrian. Iya, Bu. Nah, terima kasih. Luar biasa sudah berani ya. Ibu kasih apresiasi, tapi nanti diperbaiki tajwidnya ya, Kak ya. Makrotnya. Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Sudah berani. Lanjut, Munabis official ya. Ya, Bu. Ya, yang sudah ini supaya Ibu nggak rancu, bisa range-nya selesai ya. Biar Ibu bisa kelihatan yang mana, biar nggak ulang. Oke, silakan. Munabis official. Siapa nama Assalamualaikum aslinya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Muhammad Nurul Habibi. Muhammad Nurul Habibi, silakan. Muhammad Nurul Habibi. Ya, silakan, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membaca surat Al-Qasas ayat 84 yang berhubungan dengan sebab akibat adanya materi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum min wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati ila ma kanu ya'malun. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan membawa pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Luar biasa, subhanallah. Masya ya. Bagus banget ya Muhammad Habibi. Muhammad Nurul Habibi di mana tinggalnya? Di Geria Bukit Jaya. Oh, deket Ibu dong. Ibu Geria Bukit Jaya. Di blok berapa? Blok M22. Oh, yang ini ya, KRL ya? Ya, tapi saya di belakangnya di kampung. Oh iya. Sering jadi imam masjid kah atau ajan di masjid? Enggak, ya paling imam ini doang apa kayak kalau ngumpul gitu kemarin. Kemarin jadi imam, Bu. Oh, hebat. Imam Lailani. Waduh. Bukan, Bu. Makmumnya Lailani, imamnya. Bocor Ramean Bu kemarin Bu sama anak kelas, Bu. Oh, iya. Itu kode dari Lailani. Halalkan aku. Sikat meren. Sikat meren katanya. Ibu mau kasih nilai 100 tapi paling tinggi 95 ya karena agama Islam. Nggak apa-apa Ibu tambahin deh 98. Ustadz beda ya. Oke, lanjut Mega Maharani. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, Mega Maharani. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'ati famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi wa rasula. Wa kafa billahi syahida. Artinya, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan
cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sekian, terima kasih. Luar biasa, Masya Allah. Bagus ya, ininya apa makrotnya ya Mega Maharani ditingkatkan. Ibu salut ya, anak muda zaman sekarang harus juga tetap ngajinya bagus-bagus ya, hebat-hebat. Ayo siapa lagi, masih ada waktu 14 menit lagi. Mumpung ya, ada bonus. Saya, Bu. Oh ya? Saya bikin. Bu Ahmad. Riri, Bu, Riri. Oh, ini banyak ya, maaf tadi nggak kelihatan sama Ibu. Bentar. Maaf ya, udah banyak yang tunjuk tangan nih ternyata. Ya, silakan di sini. Aduh, Ibu jadikan manual aja deh. Enggak kelihatan namanya. Bentar ya, ini Ibu jadiin. Ayo Alia. 5 lagi. Dulu ini kok nggak bisa mungkin. Oke, Siti Nurul Hikmah, silakan. Siti Nurul Hikmah, ya. Iya, Bu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asaltum falaha. Fa idza jaa wad'ul akhirati wal yasulul ujukum waliyadkhulul masjida kama dahulul awalam marati wa yutabiru ma'alau tatbiro. Artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila kedatangan saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasuki pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Shadaqallahul azim. Subhanallah, Masya Allah. Ini pada pintar-pintar ya ngajinya ya kelas ini. Terima kasih ya, Siti Nurul Hikmah. Siti Nurul Hikmah sama-sama, Bu. Pernah pesantren ya? Enggak, jadi kayak ngaji biasa aja gitu, Bu. Oh, bisa ini enggak bayati gitu, nada bayati. Bisa, cuman kalau nggak dadak deg-degan, Bu, gitu. Harus latihan dulu. Enggak, dari logatnya kelihatan, Ibu udah bisa baca. Yang bisa logat yang laqad kana lakum Rasulullah uswatun hasanah itu bisa bayati. Enggak, belum. Oh iya. Kelihatan ini qori'ah ya kalau perempuannya. Ya, pintar. Terima kasih ya Siti Nurul Hikmah. Iya, makasih, Bu. Siti Nurul Hikmah tuh suaranya hampir sama kayak itu tadi ya. Muhammad siapa tadi? Oh, Muhammad Nurul Habibi ya. Siti Nurul Hikmah. Bengkoknya. Oke. Lanjut. Di sini banyak banget ya. Riri Gusminarti. Ayo sebelum jam 1. Kalau udah jam 1 ditutup. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Gusminarti. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha'. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah
Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Yang artinya, bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh, dan kamu tidak akan dizalimi dirugikan. Shadaqallahul azim. Ya, Bu. Allah, ini pada bagus-bagus ya ternyata ya. Ngajinya udah tuntas ini ya, berarti nilai agamanya harus A semua ya, jangan A min ya. Ini ya dari pesantren ya Kak? Yang tadi siapa? Pernah pesantren, Bu. Oh, pantes. Ngajinya fasih banget Riri Gusminarti. Ini ikutan rohis ya di sini? UKM? Iya. Oh, mantep. Tadi kelas sebelah ada tuh Muhammad Amiruddin tuh. Di kelas sebelumnya itu jago banget ngajinya. Lagi lomba Qori. Oke, lanjut ya sebelum jam 1 nih. Masih banyak banget nih yang masuk. Yang sudah range-nya dimatiin ya biar Ibu nggak rancu. Mohon maaf. Ahmad Qurtubi, silakan Ahmad Qurtubi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Quran Surat Ali Imran ayat 200 yang berbunyi dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi. Ini yang materi sebab akibat Ibu, apa yang dilakukan itu yang diterima. Luar biasa, Masya Allah. Shadaqallahul azim. Luar biasa ya, pinter-pinter ya di sini ya, rata-rata ngajinya ya. Karena pemuda zaman sekarang harus pinter ngaji ya, kayak gini-gini nih. Ternyata kan ini bakat yang terpendam ya, yang kalau misalnya Ibu nggak kasih reward, nggak ada yang berani juga, nggak ada yang mau juga baca Quran kan. Malu maksudnya, gitu kan. Tapi dengan begini kan jadi Ibu tahu kemampuan mahasiswi IPIJA ternyata walaupun jadi pengusaha pemimpin ngajinya bagus-bagus semua nih, hebat. Oke, 6 menit lagi di sini. Kathleen, silakan Kathleen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Shadaqallahul azim. Surat Ibrahim ayat 7. Subhanallah ya Kathleen ya. Langsung berubah nilainya tuh Kathleen ya, dari 80 ke 95. Kasih Bu. Iya. Ya, memang harusnya pelajaran agama itu nggak terlalu teoritis ya. Ibu tuh malah nanti semester kedua Ibu ngasih tugasnya lebih ke arah aplikatif ya.
yang sholat, yang rajin sholat, yang baca ngajinya bagus, yang pakai kerudung, ya terutama kan sudah mengaplikasi ilmu-ilmu agama ya. Itulah ya kalau bisa nilai jangan A lah, harus A gitu. Tapi kan ini memang harus ada UTS, ada tugas seperti itu ya. Karena ngajinya bagus-bagus. Makanya ini mohon maaf kenapa Ibu kasih reward ini, karena kan ini udah siang, udah pada ngantuk, pastinya udah pada lapar. Nah, Ibu kasih tugas ini aja supaya langsung melek. Oke, Dinul sudah belum tadi Dinul? Dinul, silakan Dinul. Dinul, masih di mute? Halo? Atau Hurifah dulu boleh? Hurifah? Iya, Ibu saya. Ya, silakan Hurifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yadharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, Muhammad, katakanlah hambaku yaitu orang-orang yang beriman dan berdakwah pada kamu sekalian. Isinya orang-orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan kebaikan di akhirat, maksudnya mendapatkan surga. Dan di dunianya Allah luas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dibalas dengan pahala yang tanpa hitungan. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 9. Udah Ibu. Subhanallah, Masya Allah ya. Jadi kelihatannya bakat-bakat kelas ini selain bisa ngedit video, ternyata ngajinya pada bagus-bagus ya. Nah itu bisa tuh jadiin ngajinya sarana dakwah di YouTube dengan suara para mahasiswa tuh bagus-bagus semua ya. Bu aja kadang kalah nih ya ngajinya bagus-bagus sama mahasiswa. Tapi kita tidak belajar tajwid di sini ya, karena tadi nanti diperbaiki lagi tajwidnya, panjang pendeknya, bukan Hurifah ya semuanya. Karena Ibu lihat kalau dari lagam lafal sudah lancar ya. Nah, tapi dari segi tajwid, panjang pendek, makhraj, nanti bisa lihat Al-Qur'annya masing-masing apakah benar atau tidak ya, karena kita hanya keberanian saja. Ini sih Ibu cuma tes keberanian ya, nggak usah sungkan, hanya tes keberanian, kita ngaji bersama dan dapat pahala ya ketika kita mendengarkan temannya mengaji. Oke, Dinul tadi sudah nggak di mute, silakan Dinul. Ayo Alia, ditunggu Alia, 2 menit lagi. Dinul silakan Dinul, masih di mute ya Dinul. Oke Alia Raffi? Hah? Dinul tapi masih di mute ya? Dinul? Nggak ada malah Dinul. Ya siapa lagi? Nggak bisa katanya. Nggak bisa? Itu di chat ya. Oh. Ibu maaf saya nggak bisa. Voice ditutup sama Ibu. Oh ditutup sama Ibu? Ditutup sama Ibu berarti ya? Coba bisa nggak Dinul? Dinul masuk lagi nih. Alia dulu, Alia silakan Alia, udah 1 menit lagi nih. Al-Isra boleh, silakan surat Al-Isra. Ayo. Nggak apa-apa, mau bagus mau enggak nggak apa-apa. Ini kan Ibu bukan tes bagus atau enggak ya, keberanian aja. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah fa idza jaa wa'dul akhirati liyassu wujuhakum wa liyadkhulu masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbaru ma'alau tatbirun. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat,
maka kerugian atau kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid atau Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Ya, berani ya, nggak apa-apa. Kan namanya juga kita belajar ya sama Ibu juga. Ya, karena sudah jam 1, nanti yang lain nanti Ibu perbaiki lagi ya nilainya, nggak seperti yang tadi, karena kan kontennya nanti Ibu lihat satu-satu. Oke, sebelum Ibu tutup, silakan diaktifkan kameranya, kita foto bersama dulu ya. Yuk, dipersilakan diaktifkan kamera ya. Ternyata ini bakat kelas ini selain video, ngajinya bagus-bagus ya. Riri yang ngajinya bagus juga ya, Riri ya. Kelihatan? Udah, Alia? Kelihatan? Yuk, silakan diaktifkan kameranya. Ya, kita mulai ya. Apa nih? Saya nggak bisa dinul. Oh, saya nggak bisa buka kameranya. Oh iya, dinul ya. Jaringan kali biasanya itu begitu, Kak, dinul ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3, senyum. Cekrek. Nah, ganti lagi, sebentar. Boleh gaya bebas ya. Oke, kita pakai yang ini, gaya bebas. 1, 2, 3, cekrek. Nah, lagi yang lain. Yang ini, oke. Ya nggak apa-apa, Fadial nggak bisa buka kamera, nggak apa-apa. Yuk, yang bisa saja kita foto. 1, mana ini? 1, 2, 3, cekrek. Lagi senyum, gaya bebas. 1, 2, 3, cekrek. Buat kenang-kenangan. Terakhir. Ini udah ya tadi ya. Oke, terakhir ya. 1, 2, 3, cekrek. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih yang sudah mengaji. Kita mendapatkan pahala ya mendengarkan orang yang mengaji. Kita nanti UTS, ingat pesan Ibu ya. Jangan kopas dari temennya ya, jangan kopas dari buku, lihat aja materi. Materi yang sesuai dengan PowerPoint yang sudah dibuat oleh mahasiswa semua dan mahasiswa. Kita tutup kuliah hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Dan penutup majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu tutup ya.